Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Saroni akan menjelaskan tentang apa sih itu merger, apa sih tujuannya, dan lain-lain. Yang pertama, definisi merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau lebih dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lainnya lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Contohnya, misal perusahaan A merger dengan perusahaan B, maka akan menjadi perusahaan A berdasarkan keputusan secara hukum. Selanjutnya, tujuan merger. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi bila ingin bertumbuh lebih cepat, baik ukuran, pasar saham maupun verifikasi usaha. Yang kedua, meningkatkan dana. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi internal pasti akan membutuhkan dana. Kebutuhan dana tersebut dapat diperoleh dengan melakukan ekspansi eksternal, yaitu menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi. Yang ketiga, menciptakan sinergi. Salah satu tujuan melakukan merger adalah untuk mencapai suatu sinergi, yaitu menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat jelas saat perusahaan melakukan peleburan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama karena dapat melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja dan fungsinya. Yang keempat, pertimbangan pajak. Pengeluaran untuk pajak bisa saja mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan. Perusahaan yang mengalami kerugian pajak dapat meleburkan diri dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Dalam hal ini, perusahaan yang melakukan akuisisi atau merger akan menaikkan kombinasi pendapatan sesuai pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang telah merger. Yang kelima, meningkatkan keterampilan perusahaan. Suatu perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk berkembang karena kekurangan keterampilan dalam hal manajemen dan teknologi. Agar dapat mengatasi masalah tersebut, suatu perusahaan dapat bergabung dengan perusahaan lainnya yang memiliki manajemen dan teknologi yang mumpuni. Yang keenam, melindungi diri dari pengambil alihan. Suatu perusahaan berpotensi menjadi target pengambil alihan yang tidak bersahabat. Pelaku merger mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, maka kewajiban perusahaan menjadi terlalu besar untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat. Yang ketujuh, meningkatkan likuiditas pemilik. Setiap perusahaan yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki likuiditas yang lebih besar. Ketika perusahaan yang lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan lebih mudah didapatkan sehingga lebih liquid ketimbang perusahaan kecil. Jenis-jenis merger. Yang pertama, merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh beberapa perusahaan atau usaha sejenis. Misalnya merger antara dua perusahaan roti, perusahaan sepatu, dan seterusnya. Merger vertikal adalah merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan satu sama lain. Misalnya dalam alur produksi yang berurutan. Contohnya, perusahaan permintaan benang merger dengan perusahaan kain, perusahaan ban, dan perusahaan mobil, dan seterusnya. Konglomerat ialah merger antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Misalnya perusahaan sepatu merger dengan perusahaan elektronik, atau perusahaan mobil merger dengan perusahaan makanan. Tujuan utama konglomerat ialah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan
dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sebagai contoh, perusahaan yang bergerak di industri bisnis elektronik melakukan merger dengan perusahaan bisnis properti, dan seterusnya. Merger kongenerik. Merger kongenerik adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan satu sama lain, tetapi bukan terhadap produk yang sama. Contohnya merger antara bank dengan perusahaan leasing. Proses merger. Kegiatan merger merupakan hal lazim dilakukan perusahaan dengan tujuan tertentu, seperti untuk memenangkan persaingan maupun untuk meningkatkan pangsa pasar. Ada beberapa tahapan yang dilalui untuk melakukan merger. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, mengidentifikasi perusahaan yang hendak di-merger. Yang ketiga, menyeleksi calon target. Yang keempat, melakukan kontrak atau komunikasi terhadap perusahaan yang hendak di-merger guna mendapatkan informasi. Yang keenam, mencari informasi tambahan yang dibutuhkan, lebih khusus mengenai kondisi keuangan perusahaan yang hendak di-merger, yang mencakup 5 tahun terakhir, dan komitmen yang dilakukan perusahaan target. Yang ketujuh, menetapkan harga penawaran serta cara pembiayaan. Yang kedelapan, uji kelayakan terhadap perusahaan yang hendak di-merger. Yang sembilan, mempersiapkan dan mendatangani kontrak merger. Dan yang terakhir, melaksanakan merger. Alasan melakukan merger. Yang pertama, pertumbuhan atau diversifikasi. Sebuah perusahaan yang ingin bertumbuh dengan cepat, baik itu dari ukuran pasar, saham, maupun diversifikasi usaha, bisa melakukan merger. Perusahaan tidak mempunyai resiko dengan adanya produk baru. Selain hal itu, apabila melakukan ekspansi dengan merger, maka perusahaan tersebut bisa mengurangi perusahaan pesaing. Yang kedua, meningkatkan dana. Di antara beberapa perusahaan, banyak yang tidak mendapatkan dana untuk melakukan ekspansi internal, namun bisa mendapatkan dana untuk melakukan ekspansi internal. Ekspansi eksternal tersebut yaitu dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang mempunyai likuiditas tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya pinjam perusahaan serta penurunan kewajiban keuangan. Hal tersebut dapat memungkinkan meningkatkan dana dengan biaya yang rendah. Yang ketiga, sinergi. Sinergi bisa tercapai apabila merger menghasilkan suatu tingkat skala ekonomi. Tingkat skala ekonomi ini dapat terjadi karena adanya perpaduan biaya overhead, meningkat pendapatan yang lebih besar dibandingkan jumlah pendapatan perusahaan pada saat tidak merger. Sinergi akan terlihat jelas pada saat perusahaan yang melakukan merger berada pada bisnis yang serupa karena fungsi dan tenaga kerja berlebihan bisa dihilangkan. Yang keempat, pertimbangan pajak. Perusahaan bisa membawa kerugian pajak hingga lebih dari 20 tahun ke depan, atau hingga kerugian pajak bisa tertutupi. Perusahaan yang mempunyai kerugian pajak bisa melakukan merger dengan perusahaan yang bisa menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Dalam kasus ini, perusahaan yang melakukan merger akan menaikkan kombinasi pendapatan sesudah pajak dengan mengurangi pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang telah merger atau diakuisisi. Bagaimanapun juga, merger tidak hanya dikarenakan oleh keuntungan pajak, namun berdasarkan tujuan mekanisme kesejahteraan pemiliknya. Yang kelima, menambah keterampilan manajemen dan teknologi. Beberapa perusahaan menjadi tidak bisa berkembang secara baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya suatu teknologi. Perusahaan yang tidak bisa mengefisiensikan manajemen dan tidak bisa membiayai untuk pengembangan teknologinya bisa melakukan penggabungan dengan perusahaan yang mempunyai manajemen dan teknologi yang handal. Yang keenam, melindungi diri dari pengambil alihan. Hal seperti ini dapat terjadi pada saat sebuah perusahaan telah menjadi target pengambil alihan yang tidak bersahabat. Pelaku merger melakukan akuisisi pada perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang inilah, maka kewajiban perusahaan menjadi tinggi untuk
ditanggung oleh perusahaan penerima merger. Yang ketujuh, meningkatkan likuiditas pemilik. Perusahaan yang melakukan merger bisa memungkinkan perusahaan tersebut mempunyai likuiditas yang lebih besar. Apabila lebih besar, maka bisa membuat pasar saham menjadi lebih luas dan lebih mudah didapat, sehingga jika dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, maka perusahaan yang merger lebih liquid. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger yaitu pengambil alihannya dengan melalui merger lebih sederhana dan murah jika dibanding dengan pengambil alihan yang lainnya. Sedangkan kekurangan merger dibanding dengan akuisisi, yaitu dalam merger harus ada persetujuan dari para pemegang saham tiap-tiap perusahaan. Sedangkan untuk memperoleh persetujuan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger yaitu pengambil alihannya dengan melalui merger lebih sederhana dan murah jika dibanding dengan pengambil alihan yang lainnya. Sedangkan kekurangan merger dibanding dengan akuisisi, yaitu dalam merger harus ada persetujuan dari para pemegang saham tiap-tiap perusahaan. Sedangkan untuk memperoleh persetujuan tersebut dibutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk bentuk penggabungan badan usaha, trust. Trust adalah peleburan beberapa badan usaha menjadi yang kemudian menjadi sebuah perusahaan dengan nama yang baru, dengan tujuan memperoleh pengaruh pangsa pasar yang besar dan monopoli dari bidang usaha yang terkait. Contoh, Bank Mandiri merupakan gabungan dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, Bank Ekspor Impor Indonesia. Kartel. Kartel adalah bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan meningkatkan keuntungan, memperkecil kondisi persaingan, dan memperluas atau menguasai pasar. Bentuk-bentuk penggabungan badan usaha. Holding company. Holding company adalah suatu PT yang besar yang menguasai sebagian pasar atau saham perusahaan lainnya. Meskipun secara yuridis badan usaha yang dikuasai tetap berdiri sendiri, namun diatur dan dijalankan sesuai dengan kebijakan PT yang sesuai. Concern. Sebenarnya konsep sama halnya dengan holding company, yaitu memiliki sebagian besar saham-saham dari beberapa badan usaha. Perbedaannya adalah holding company sering berbentuk PT, sedangkan concern sering dimiliki perseorangan, yaitu seorang hartawan yang mempunyai modal yang amat besar. Concern dan ring. Concern dan ring adalah penggabungan beberapa badan usaha yang tujuan mencari keuntungan yang besar dan cara menguasai penawaran barang untuk memperoleh monopoli dan menaikkan harga. Sindikat. Sindikat adalah kerjasama sementara oleh beberapa badan usaha untuk menjual atau mengerjakan suatu proses produksi. Joint venture adalah penggabungan beberapa badan usaha untuk mendirikan satu bentuk usaha bersama dengan modal bersama pula, dengan tujuan untuk menggali kekayaan alam dan mendidik tenaga ahli untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Production sharing adalah kerjasama bagi hasil antara pihak-pihak tertentu. Waralaba atau franchise merupakan sistem usaha yang tidak memakai modal sendiri. Artinya untuk membuka gerai waralaba cukup menggunakan modal milik investor lain. Dalam arti seorang franchise yang dapat berupa badan usaha atau individu yang akan memberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas penemuan atau kekayaan intelektual secara ciri khas usaha miliknya kepada pihak yang lain. Seorang franchise harus mempunyai syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh franchisor, karena pada franchise akan menggunakan merek yang sama dengan franchisor, sehingga harus memiliki standar yang sama. Keuntungan yang diperoleh investor waralaba antara lain terhindar dari biaya trial and error karena sudah terlebih dahulu dikeluarkan oleh pemilik usaha. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.